Assalamualaikum Sobat Viz TV. Kali ini saya ingin membahas tentang set-top box digital, terutama yang Tanaka T2 ya. Jadi banyak yang belum tahu kalau sekarang sudah mendekati ASO, yaitu analog switch off, dimana siaran analog yang sobat tonton saat ini itu akan dimatikan secara menyeluruh. Jadi benar-benar disuntik mati, sehingga siarannya diganti dengan siaran digital yang kualitasnya memang benar-benar bening banget. Jadi kalau sobat yang sering nonton film Full HD ya, Blu-ray ya, seperti itu kualitasnya, jadi super bening ya. Biasanya itu sampai dengan 1080 pixel, jadi benar-benar puas. Nonton di rumah atau nonton sinetron nanti akan terasa seperti nonton di bioskop gitu ya, bening banget. Oke, untuk rencana pemerintah itu biasanya ASO-nya dilakukan secara bertahap, dan nanti targetnya adalah 2022 akhir itu semuanya sudah benar-benar mati total di seluruh Indonesia. Jadi kalau di sini sobat masih menggunakan TV tabung, nantinya tidak akan bisa digunakan lagi TV tabungnya kalau tidak menggunakan STB digital ini. Terus kemudian bagi sobat yang pakai TV LED, LCD itu biasanya yang di bawah tahun 2018 mungkin ya, yang sudah lama, itu tidak dilengkapi oleh sistem digital. Biasanya juga masih ada yang jual sampai saat ini, mungkin stok lama ya, itu yang tidak ada digitalnya. Jadi sobat memerlukan yang namanya STB digital. Tapi kalau TV-TV terbaru sih biasanya sudah dilengkapi ya siaran digital tersebut. Jadi bisa menangkap siaran digital tanpa perlu STB lagi. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang STB digital dari Tanaka T2. Oke, kalau sobat sudah pernah mendengar Tanaka, ini sudah lama ya. Jadi dari zaman elektronik audio, biasanya yang tape mobil. Jadi banyak sebenarnya produk Tanaka, termasuk yang di parabola. Jadi ini adalah generasi keberapa ya? Intinya sih dulu juga sudah pernah ada ya STB digital Tanaka, tapi ini yang terbaru 2021. Setelah kita unboxing review, jadi di satu video ini mungkin langsung akan diberikan sebagai giveaway. Untuk giveaway-nya nanti ada di deskripsi video ya, link YouTube-nya, dan nanti akan saya umumkan di YouTube saya yang satu lagi, yaitu Satelit Parabola Depok. Langsung aja yuk, ini kita lihat tampilan depannya seperti ini, dimana ini penting banget ya. Di sini sudah ada tulisan label SNI. Jadi banyak produk yang dari Cina itu tidak ada label SNI. Kemudian yang kedua adalah postel. Ini ada barcode-nya, bisa di-scan, nanti mungkin akan kita coba scan. Saya kasih tahu screenshot hasilnya seperti apa. Jadi kenapa penting ada SNI dan postel? SNI itu ya ibaratnya kalau sobat rusak, STB-nya bergaransi, ada service centernya biasanya di kota-kota besar. Kemudian postel ini adalah izin frekuensi ya. Jadi banyak banget, nggak cuma frekuensinya aja. Jadi di sini juga ada EWS, dimana kalau misalkan sobat nggak ada izin postelnya, itu belum tentu EWS-nya berfungsi, karena EWS ini kan yang megang pemerintah. Ada gelombang tertentu, dimana EWS ini fungsinya adalah early warning system. Jika terjadi bencana, STB ini mungkin akan berbunyi nyaring gitu ya. Jadi sobat bisa tahu sedang ada sesuatu yang tidak beres di daerah sobat. Biasanya pakai kode pos. Langsung aja tampilan depannya seperti ini, kemudian depan belakang itu sama, dan di samping di sini adalah early warning system ya. Jadi bencananya bisa segala macam bentuk ya. Terus ada fitur-fiturnya juga. Fitur-fiturnya nanti akan kita bahas, mungkin sekalian praktek aja. Oke, ini langsung kita buka ya. Jadi yang pertama di sini adalah remote-nya. Oke, ini remote-nya ada tulisan Tanaka di bawahnya. Ini remote standar sih biasanya ya. Tanaka memang seperti ini, dari receiver parabola juga sama. Dan di sini ada kabel RCA. Kalau sobat pakai TV tabung menggunakan kabel RCA ini. Tapi kalau sobat pakainya sudah TV yang LED ya, atau LCD, yang TV layar datar yang gede gitu, yang tipis, itu bisa menggunakan HDMI. Di sini tidak termasuk HDMI, STB-nya ya. Jadi ini ada buku petunjuknya juga kalau misalkan sobat masih awam. Untuk instalasinya ada di dalam buku petunjuk ini juga, jadi bisa dilihat. Kemudian kartu garansi, tapi tenang aja, kalau Tanaka itu ya, kalau untuk klaim garansi nggak terlalu komplit dengan kartu-kartunya, itu nggak masalah. Yang penting perangkatnya masih segel, itu aja sih intinya. Dan sobat bisa klaim di kota-kota besar yang ada service center Tanaka. Kalau misalkan sobat belinya di Satelit Parabola Depok, bisa juga dikirim ke Satelit Parabola Depok lagi. Oke, ini tampilan depannya seperti ini ya. Jadi ada tombol menu, oke, volume atas, volume bawah, dan ganti channel. Artinya di saat remote-nya sedang habis baterai misalnya, sobat bisa melakukan operasionalnya dari sini juga. Kemudian ini ada on off-nya juga. Di sini ada logonya Tanaka di VB T2. Jadi perbedaan untuk satelit adalah S2, kalau digital adalah T2, dan ini sudah HD. Di sini ada tulisannya ya, HD, MPEG-4, terus support USB juga. USB-nya sudah USB 2.0, kemudian early warning system EWS. Di atas ada ventilasi. Dan ini terbuat dari plastik, tapi tenang aja, ini adem.
karena casingnya itu juga lumayan besar ya. Kalau misalkan yang bentuknya kecil biasanya itu panas banget, itu ya biasanya suka ada yang meleduk gitu di bagian entah power supply atau elko-nya gitu. Terus ini bagian belakangnya, ini adalah antena in, jadi dari luar antena sobat masuk ke sini, dan ini lob out. Lob out itu fungsinya adalah untuk sobat yang masih simulcast ya. Saat ini kan simulcast, analog jalan, digital jalan. Jadi kalau misalkan di tempat sobat siaran digitalnya belum lengkap, sobat bisa menggunakan kabel lob out. Jadi kabel lob out ini masuk ke TV, jadi ke antena TV. Ini yang dari antena luar masuk ke sini, kemudian dari lob out ini masuk lagi ke TV. Dan tinggal diganti aja AV sama TV ya. Kalau misalkan HDMI berarti HDMI sama TV. Ini kabel HDMI masuk ke sini ya, ini portnya. Kalau sobat pakai LED atau LCD wajib banget. Ini port USB di mana kalau sobat ingin putar player ya, jadi tinggal dicolok aja flash disknya, atau mungkin hard disk juga support. Saya belum coba yang hard disk, baru flash disknya. Kemudian di sini ada kabel RCA yang tadi ya. Kalau sobat masih pakai TV tabung, pakainya kabel seperti VCD DVD masuknya ke sini. Dan ini adalah power on off. Karena kalau misalkan on terus kita matiin dari remote, itu sebenarnya kan standby ya, itu tetap makan listrik. Jadi kalau misalkan tidak digunakan dalam jangka waktu lama, lebih baik dimatikan ya. Hitung-hitung irit listrik juga ya. Oke, bagian bawahnya seperti ini, bagian sampingnya seperti ini. Dan di bagian samping seperti ini masih ada tulisannya SNI Tanaka Elektronik Indonesia, dan di bawah ada nomor postelnya. Oke, mungkin saatnya kita scan postelnya. Ini saya scan, nanti saya tunjukkan di samping layar sini ya. Mungkin sobat bisa lihat ya, di samping layar sini itu adalah resmi dari pemerintah, dari Kominfo ya. Jadi bagi sobat yang mau beli STB itu silahkan beli yang sudah SNI dan ada postelnya. Biasanya tertulis di sini atau di kardus ya. Dengan begitu juga artinya sobat mendukung produk yang resmi, yang lokal ya. Jadi tidak memperkaya yang dari luar. Oke, langsung aja yuk. Ini cara instalasinya bagaimana, nanti kita colok semua, terus cara scan-nya, dan nanti mungkin beberapa fitur yang ada di dalam sini itu bisa kita cek karena ada IPTV, ada YouTube dan segala macam. Yuk kita simak videonya. Kita pasang untuk instalasinya. Yang di sebelah sini adalah kabel ke arah antena luar. Kemudian ini adalah kabel HDMI yang dicolok langsung ke TV kita ya. Ada portnya di belakang. Kalau sobat TV tabung berarti pakai yang RCA. Dan ini adalah dongle WiFi. Ini dijual terpisah ya. Tidak semua WiFi dongle ini support. Jadi hanya merek-merek tertentu aja. Oke, kemudian ini kita nyalakan powernya. Oke, jadi seperti itu ya tampilannya, dan ini ada tulisan WiFi terpasang karena WiFi-nya terbaca. Jadi di sini kita pertama kali instalasi. Untuk kotanya sobat masukkan nama kota masing-masing ya. Kemudian isi kode pos masing-masing juga. Ini jangan sampai salah karena penting banget untuk EWS. Jika sudah, sobat ke atasin lagi, kemudian klik OK. Di sini juga klik OK lagi. Ini juga langsung OK aja. Sekarang sedang proses scan dan videonya saya percepat. Oke, di sini kita mendapatkan 44 ya. Jadi Jabodetabek itu ada 44 siaran. Kalau sudah, kita klik OK untuk save. Oke, beberapa channel mungkin kita lihat ya, kualitasnya di sini sudah HD, SCTV HD, Indosiar HD. Jadi mantep banget. Ini kalau misalkan nggak full nonton bola ya, itu nggak diacak ya nonton bola. Itu tinggal di zoom aja pakai remote TV biar full gambarnya. Ini O channel tuh, ini juga gratis. Pokoknya nggak full gini di zoomnya dari remote TV ya, ada tulisan zoom. Kemudian Metro TV HD. Oke, untuk channel-channelnya lebih detailnya nanti mungkin di video terpisah aja ya, karena banyak banget. Intinya sih kalau di Jabodetabek itu sudah lengkap semua channelnya. Trans TV, Trans 7. Terus ada juga MNC Group. Ini dia MNC Groupnya, ini juga sudah ada ya. Kalau misalkan nggak full gini artinya sedang iklan biasanya. Nanti kalau udah mulai filmnya dia full seperti ini contohnya. Di sini juga ada net ya. Jadi intinya sudah lengkap, termasuk ada yang channel anak ya, RTV di bawah ini. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung masuk aja ke menu. Jadi masuk menu, ini adalah tampilan menunya. Di sini ada daftar siaran, siaran radio, kunci orang tua, LCN-nya dimatikan supaya nomornya urut 1 sampai sekian gitu ya, urut 1 2 3. Terus volume global di okein aja supaya kita ganti volumenya itu, misalkan volume paling kecil, otomatis seluruh channel juga kecil ya. Untuk daftar siaran TV di sini biasanya kita mengurutkan ya, misalkan RCTI mau nomor 1 silahkan dipindahkan di situ. Kemudian ini adalah cari siaran. Biasanya kalau STB baru itu sudah otomatis ya, kayak tadi ya, baru instalasi kita langsung scan auto aja. Jadi di sini tidak perlu dirubah-rubah, kecuali sobat ingin scan ulang itu bisa cari auto. Kalau untuk tracking itu cari manual. Panduannya ada di YouTube Satelit Parabola Depok. Kemudian selanjutnya adalah bahasa, ini biarkan Indonesia. Pengaturan AV juga ini tidak perlu dirubah-rubah ya. Ini sudah cukup oke semuanya gitu settingannya. Selanjutnya adalah pengaturan waktu. Ini juga sudah otomatis, jadi tidak perlu kita ganti lagi. Kemudian di sistem kita masuk informasi sistem. Di sini softwarenya sudah di-upgrade. Jadi kalau sobat beli di Satelit Parabola Depok itu sudah yang ter-upgrade. Misalkan nanti ada yang terbaru lagi, Agustus September itu otomatis kita upgrade sebelum dikirim. Ini untuk reset pabrik, biasanya ada passwordnya 04 kali. Kemudian pengaturan OSD itu untuk tampilan menu ya.
Peningkatan USB ini untuk upgrade, jadi kita masukin ke flash disk data kita, kemudian cadangan USB kalau kita mau backup, misalkan di rumah sobat kos-kosan banyak ya, jadi nggak capek-capek, langsung aja cadangan USB terus di load aja gitu ya. Cukup satu kali setting, yang lainnya tinggal di load otomatis. Kemudian peningkatan OTA, kalau misalkan ada update dari jaringan, ini siaga otomatis. Dan selanjutnya adalah pusat media. Kalau sobat punya hard disk atau flash disk yang ada musiknya, ada filmnya, itu bisa diputar di sini. Saat ini saya tidak akan tes untuk fitur ini karena ini fitur umum ya. Jadi di STB atau di TV sobat juga bisa langsung dicolok aja flash disknya, ke TV juga bisa. Jadi fungsinya sama seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelah kanan adalah konfigurasi online. Ini kita konekkan dulu ke wifi saya yang ada di rumah. Oke, setelah terhubung, ini kita bisa cek untuk aplikasi film online ada apa saja sih. Di sini ada YouTube, kita buka YouTube-nya. Oke, sobat bisa lihat ya di sini kalau misalkan kita langsung play ini bisa ya, langsung aja nih saya coba. Oke, ini sudah keluar YouTube-nya, saya coba percepat ya. Terus kita bisa kencangkan suaranya. Oke, jadi intinya lancar YouTube-nya. Kemudian saya coba fitur pencarian ya. Jadi kalau softwarenya nggak diupdate, sobat belinya nggak di Satelit Parabola Depok, biasanya kendala di sini. Ini saya coba search, kita lihat apakah keluar hasilnya. Nah, di sini sobat bisa lihat ya, keluar YouTube saya yang satu lagi itu. Jadi tidak ada kendala sama sekali di YouTube-nya. Oke, ini coba ya. Nanti pembagiannya ada di video ini ya untuk giveaway-nya. Jadi sobat langsung buka aja linknya di deskripsi video. Oke, mungkin untuk tes YouTube-nya sudah selesai. Kita lanjut lagi ke IPTV. Untuk IPTV ini sobat membutuhkan import. Jadi misalkan punya flash disk terus diisi file M3U ya, yang banyak di internet, sobat bisa download yang gratisan. Sayangnya di sini saya tidak punya listnya ya. Jadi ini kita skip aja. Jadi tinggal colok aja flash disknya ke STB, itu nanti kebaca. Kalau nggak kebaca tinggal pencet warna merah untuk import gitu. Silahkan dimasukkan entah URL-nya atau filenya ya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya ada berita Yahoo. Seperti ini tampilannya, jadi ya berita dari Yahoo. Kemudian M3U config. Kalau misalkan sobat punya data IPTV ya, M3U gitu settingnya di sana. Kemudian ini shopping, biasanya ya masuk ke toko mana-mana kalau kita scan. Untuk fitur DLNA ini kalau misalkan kita on kan, itu nanti dia bisa connect ke HP kita. Coba kita cek ya. Oke, ini sudah on. Jadi sekarang kita download dari Play Store. Jadi aplikasinya banyak ya. Di sini saya coba Web Video Caster. Jadi nggak cuman aplikasi ini aja yang support, jadi banyak ya. Oke, tampilan aplikasi seperti ini. Ini kita konekkan dulu. Kita pilih Tanaka T2. Terus di sini juga ada link-link yang bisa dibuka, tapi ya banyak banget fiturnya, saya nggak bisa bahas semua, udah ada di Satelit Parabola Depok juga. Jadi ini kita pakai berkas ponsel aja. Saya ingin putar nih, misalkan Mortal Kombat, kita putar di TV. Oke, ini sudah dilempar, jadi kita tunggu aja. Oke, ini sudah mulai nyala dan di HP kita seperti ini tampilannya. Jadi dia tidak muter di HP, tapi muternya dilempar ke TV. Ini sudah dicoba untuk subtitlenya terbaca ya, sehingga nontonnya lebih nyaman. Oke, ini langsung kita skip aja. Kurang lebih seperti itu ya fungsi DLNA-nya. Kemudian nih kita matikan lagi DLNA-nya supaya APG-nya berfungsi. Kalau DLNA on, biasanya APG tidak berfungsi. Oke, selanjutnya di bawah ada game, kita buka. Jadi sini ada Othello. Mungkin anak-anak zaman now nggak paham apa itu Othello, Tetris, terus Boxman dan Snake. Oke, jadi ini sudah habis ya, sudah mentok paling kanan. Untuk yang nanya APG itu apa sih? Jadi kalau misalkan kita buka channel, oke kita coba di Trans 7 ya. Jadi APG itu kalau misalkan kita klik OK, di bawah sini juga ada. Tapi kalau mau lebih lengkap, di remote itu ada tulisan APG, diklik aja. Oke, di sini sobat bisa lihat ya, ini jadwal tayangan hari ini itu. Jadi sobat kalau misalnya mau nonton apa, di sini ada jadwal termasuk kualifikasi MotoGP, jadi tahu ya jam-jamnya. Nanti bagi sobat yang ingin membeli Tanaka T2 ini ada di deskripsi video ya, link pembeliannya. Oke sobat, itu tadi videonya. Bagi yang mau ikut giveaway-nya itu ada linknya ya di deskripsi video, link YouTube-nya. Nanti komentar aja di sana, komentar bebas ya. Terus kemudian nanti pengumumannya ada di YouTube Satelit Parabola Depok. Kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.